Kembali lagi di Reacting bahas dunia anime bersama Anime Multiverse. Kita ngomongin One Piece lagi. One Piece akan memasuki final saga atau babak ending dalam ceritanya. Ada beberapa pihak yang diprediksi akan gabung dengan aliansi dari Luffy dan kru topi jerami di perang puncak One Piece. Dengan alur cerita One Piece yang sudah memasuki saga terakhir, artinya para fans kini sudah mulai bersiap untuk memasuki perang puncak untuk menghadapi pemerintah dunia. Meskipun begitu, Luffy dan kru topi jerami jelas tidak akan sendirian. Mereka akan mendapatkan bantuan dari berbagai pihak yang akan gabung dengan aliansi Luffy tersebut. Lalu siapa aja mereka? Mimin kasih tahu nih. Mimin sebutin satu persatu. Yang pertama jelas armada besar topi jerami. Pihak yang gabung aliansi Luffy di perang puncak yang pertama jelas adalah armada besar topi jerami. Luffy secara resmi membentuk aliansi ini sebelum Arch Wano dimulai. Sebenarnya kru topi jerami tidak pernah meminta mereka untuk menjadi membentuk armada ini. Namun para bajak laut tersebut memutuskan untuk bersatu dalam sebuah kelompok yang sama. Setelah bertemu dengan Luffy dan armada besar topi jerami pun lahir. Aliansi ini berisikan berbagai kelompok bajak laut seperti Beautiful Pirates, Barto Club, dan beberapa lainnya. Mereka memiliki cerita sendiri bagaimana bisa kemudian bergabung menjadi aliansi bajak laut Luffy. Contohnya untuk Barto Club, mereka pernah bertemu di Dressrosa dan pertama kali Bartolomeo muncul ketika dia mengikuti Zoro karena dia mengagumi Zoro. Armada besar topi jerami jadi salah satu kelompok yang kemunculannya sangat dinantikan oleh para fans. Berdasarkan hal tersebut, jelas mereka akan jadi bagian penting dari aliansi Luffy ini. Mereka akan jadi salah satu kekuatan besar untuk menghancurkan pihak pemerintah dunia. Apalagi total pasukan dari armada ini mencapai ribuan orang yang tentunya bisa menghadirkan skala pertempuran yang masif. Yang kedua, beberapa anggota dari Worst Generation. Worst Generation sedari awal memang sudah jadi musuh baik bagi angkatan laut maupun pemerintah dunia. Para bajak laut muda ini dianggap sebagai sebuah ancaman yang besar dan berbahaya. Merekalah bajak laut dari masa sekarang yang akan membuka sebuah era yang baru di dunia One Piece. Worst Generation adalah bajak laut masa depan yang akan membuktikan nama mereka. Mereka sejajar dengan Luffy, meskipun sekarang Luffy berada di posisi yang jauh lebih tinggi sebagai Yonko, yang artinya para Worst Generation ini tentunya tidak akan tinggal diam ketika Luffy berperang dengan World Government. Terlepas dari apapun motivasi mereka membantu Luffy, yang menarik adalah terdapat spekulasi jika pertempuran puncak nanti akan jadi momen pertempuran bajak laut dan pemerintah dunia. Jika kemudian hal tersebut memang benar, rasanya masuk akal jika kemudian Worst Generation masuk salah satu daftar ini, meskipun mereka sadar jika Luffy tidak akan bisa mereka kalahkan. Namun keterlibatan para Worst Generation dalam perang puncak nanti jelas akan memberikan reputasi yang luar biasa bagi mereka. Yang ketiga, Angkatan Laut. Loh, kok Angkatan Laut? Dengerin dulu. Meskipun Angkatan Laut adalah instrumen dari pemerintah dunia, tapi tidak semua Angkatan Laut setuju dengan jalan pikiran dan apa yang dilakukan oleh organisasi tersebut. Beberapa di antara mereka terbukti bahkan membangkang kepada pemerintah dunia dengan membentuk sebuah organisasi lain, yaitu SWORD. Dan seperti yang dijelaskan, jika anggota SWORD adalah mereka yang tidak sejalan dengan Angkatan Laut kebanyakan. Meskipun anggota SWORD jelas akan jadi bagian dari aliansi besar Luffy, beberapa anggota Angkatan Laut yang bukan bagian dari SWORD juga kemungkinan akan mengikuti jejak mereka, di antaranya Smoker, Garp Fujitora, dan juga Aokiji. Meskipun Aokiji adalah mantan dan sekarang menjadi kru bajak laut Kurohige, mereka memang bagian dari Angkatan Laut, tetapi mereka tidak menganut keadilan absolut seperti sebagian besar Angkatan Laut lainnya. Sebagian Angkatan Laut diperlihatkan memiliki filosofi keadilan yang lain, yang mana bahkan sebagian dari mereka juga terbukti memiliki kepedulian yang mendalam. Setelah semua rahasia dunia terbongkar, mungkin mereka akan mulai berbalik menyerang pemerintah dunia. Dan hal ini juga yang sekarang sedang terjadi kepada Kizaru, di mana dia melihat kegilaan dari Gorosei. Walaupun Kizaru ya tetap Kizaru. Yang keempat, Cross Guild. Pihak yang kemungkinan akan gabung dengan aliansi Luffy di perang puncak One Piece selanjutnya adalah Cross Guild. Pasca Arch Wano, kemarin dunia kemudian dikejutkan dengan kemunculan sebuah organisasi kuat baru bernama Cross Guild. Ini adalah sebuah organisasi yang sangat kuat di mana di dalamnya terdiri dari 3 sosok bajak laut epik yang merupakan mantan Shichibukai. Mereka adalah Crocodile,
Dracul, Mihawk, dan Buggy. Kalian mungkin sudah tahu siapa Crocodile dan Mihawk. Buggy sendiri saat ini merupakan salah satu penguasa samudra alias Yonko bersama dengan Luffy. Dan dari ketiganya, Buggy adalah pemimpin kelompok itu. Pengaruh politik yang besar serta reputasi yang mengerikan membuat Cross Guild berani untuk memburu para angkatan laut. Mengingat Cross Guild merupakan salah satu ancaman besar bukan hanya bagi pemerintah dunia, melainkan juga bagi angkatan laut. Rasanya wajar jika kemudian Cross Guild bergabung dengan aliansi Luffy. Persaingan dari Luffy dan Buggy bisa mereka lanjutkan setelah pemerintah dunia dihancurkan. Cross Guild tentunya bisa jadi tambahan kekuatan yang epik bagi aliansi ini. Yang kelima, negara atau wilayah yang Luffy selamatkan. Sama seperti armada besar topi jerami, berbagai pulau yang pernah disinggahi oleh Luffy dan kru topi jerami juga siap membantu Luffy memenangkan pertarungan dengan pemerintah dunia. Seperti yang kalian ketahui, kru topi jerami sudah pergi ke berbagai negara atau wilayah yang ada di laut One Piece. Sebagian dari wilayah tersebut berhutang budi kepada kru topi jerami karena sudah membebaskan mereka dari masalah. Beberapa negara atau wilayah yang berhasil Luffy selamatkan atau bebaskan adalah Alabasta dan juga Wano dan juga Pulau Manusia Ikan. Di Alabasta, Luffy berhasil menghancurkan Baroque Works dan mengalahkan Crocodile sehingga negara tersebut kembali aman. Sedangkan di Wano, mereka berhasil mengalahkan Kaido yang sudah sejak 20 tahun lalu menindas para penduduk di wilayah tersebut. Selain berbagai negara atau wilayah yang pernah Luffy selamatkan, berbagai wilayah yang memiliki sejarah dengan Luffy pun bisa memberikan bantuan. Contohnya adalah Pulau Manusia Ikan dan juga Pulau Amazon Lily dan juga suku Kuja yang siap membantu Luffy. Suku Ming juga bisa memberikan bantuan mengingat mereka adalah sekutu di Arch Wano, sehingga berbagai negara ini bisa jadi tambahan kekuatan bagi Luffy. Bakal dahsyat banget nih aliansinya Luffy di akhir puncak. Yang keenam, Germa Double Six. Germa Double Six merupakan divisi militer dari kerajaan Germa. Ini merupakan organisasi yang dipimpin oleh ayah biologi Sanji, Vinsmoke Judge. Organisasi atau kelompok ini memiliki keunggulan dalam sisi teknologi. Oleh karena itu, mereka memiliki pasukan cloning yang sangat kuat dan dahsyat. Bahkan, kedahsyatan dari teknologi Germa Double Six merupakan alasan mengapa Sanji dan Puding dijodohkan. Selain Vinsmoke Judge, anak-anaknya seperti Reiju dan saudaranya yang lain merupakan pasukan Germa Double Six yang selalu diandalkan. Dengan pasukan cloning mereka, tentunya hal tersebut akan menambah pasukan aliansi Luffy semakin banyak. Belum lagi kekuatan mereka juga tentunya tidak kalah mengerikan. Selain pasukan cloning, tentunya mereka memiliki rahasia lainnya yang masih tersimpan. Misalnya, teknologi Raid Suit yang akan mereka berikan kepada aliansi Luffy yang lain. Mengapa kemudian dia harus bergabung? Karena Judge memiliki dosa dan rasa bersalah kepada anaknya Sanji, seperti halnya karakter lain terhadap Luffy. Judge pun akan berhutang kepada Sanji, yang mana inilah yang menjadi alasan untuk membantu topi jerami. Lagi pula, Judge adalah ayah dari Sanji, walaupun hatinya itu bukan hati manusia ya. Yang ketujuh, Clan D. Seperti yang kita ketahui, pemerintah dunia adalah gabungan dari 20 kerajaan yang ada yang kemudian menjadi satu untuk menyerang kerajaan kuno. Meskipun belum ada konfirmasi apapun, kemungkinan kerajaan kuno adalah rumah bagi Clan D. Dan seperti yang sudah dihadirkan dalam ceritanya, Clan D merupakan musuh bagi para dewa yang dalam hal ini adalah kaum naga langit. Kemungkinan saat pertempuran melawan pemerintah dunia terjadi, kita akan melihat bagaimana seluruh keturunan dari Clan D akan bergabung bersama Luffy. Sejauh ini memang belum banyak karakter yang diketahui menjadi bagian dari Clan D. Tetapi Don Quixote do Flamingo sendiri pernah berkata bahwa Clan D saat ini sedang bersembunyi di berbagai wilayah. Dan yang menarik adalah perlahan identitas dari Clan D mulai banyak terungkap. Seperti di chapter sebelumnya di mana Nefertari Cobra menjelaskan kepada Sabo jika mereka adalah bagian dari Clan D. Ini tentunya akan jadi salah satu faktor yang membuat aliansi Luffy menjadi sangat luar biasa dan akan jadi salah satu pihak yang menentukan dengan kekuatan mereka. Bakal mantep banget nih. Yang kedelapan ada pasukan revolusi. Pihak yang akan bergabung bersama aliansi Luffy di Perang Puncak adalah pasukan revolusi. Bergabungnya pasukan revolusi untuk menjadi bagian dari aliansi besar Luffy adalah sebuah keniscayaan. Pasalnya seperti yang kalian ketahui, jika pasukan revolusi sengaja dibentuk untuk menggulingkan pemerintah dunia, lebih tepatnya kaum naga langit. Selama ini mereka sudah berjuang untuk membantu berbagai wilayah di Grand Line untuk mendapatkan kebebasannya seperti semula dengan
semangat yang sama, itulah pasukan revolusi akan membantu Luffy menghadapi pemerintah dunia. Lagi pula, ada beberapa faktor utama yang menjadi alasan mengapa kemudian pasukan revolusi akan bergabung dengan aliansi topi jerami. Pertama, Monkey D. Dragon merupakan pemimpin pasukan revolusi yang juga adalah ayah dari Luffy. Tentunya, Dragon tidak akan membiarkan anaknya berjuang sendirian. Kedua, mereka memiliki motivasi dan musuh yang sama. Selain itu, pasukan revolusi memiliki kekuatan dahsyat dan juga hal luar biasa lain. Misalnya, informasi atau intelijen yang akan membantu kelompok Luffy untuk bisa menyerang dengan lebih efektif. Dengan demikian, artinya peluang menang juga menjadi jauh lebih besar. Kemudian yang terakhir adalah para raksasa dari Elbaf. Seperti yang kita ketahui di chapter terbaru, Dory dan Brogy beserta para bajak laut raksasa lainnya datang ke Egghead untuk membantu Luffy. Ini menandakan kalau misalkan mereka siap untuk membantu Luffy karena mereka menganggap Luffy itu Nika. Memang benar Luffy itu Nika, dan mereka menganggap kalau Nika adalah dewa dari para raksasa. Jika perang puncak akan terjadi, mereka pasti dengan sukarela akan membantu Luffy atau dewa mereka. Pasti bakal kekuatan aliansi Luffy ini bakal kuat banget dan bakal dahsyat banget. Apalagi ditambah para raksasa, bakal wow gitu. Seperti yang pernah diungkapkan oleh Dracul Mihawk bahwa kekuatan terbesar Luffy bukan terletak di kemampuan buah iblisnya, tetapi bagaimana dia mampu merubah musuh menjadi teman. Dia mampu membuat orang lain mau membantunya. Itulah yang membuat Luffy menjadi sosok yang paling mengerikan di lautan. Berbagai pihak yang tadi Mimin sebutkan adalah bukti bahwa Luffy bisa memiliki aliansi yang sangat besar, bahkan jadi aliansi terbesar dalam sejarah One Piece. Itulah 9 aliansi Luffy yang akan bergabung di perang puncak untuk membantu Luffy. Kalau ada tambahan, kalian boleh tambahin di kolom komentar. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Sampai berjumpa di video selanjutnya.